Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Pratama dengan nomor NIM 2014030054 dari Lokal MPIB dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, teman-teman sekalian, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan mempresentasikan tentang struktur pemerintahan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di sini saya akan membahas tentang 3 poin. Bisa teman-teman lihat, yang pertama ialah saya di sini akan membahas tentang sistem pemerintahan. Apa itu sistem pemerintahan? Poin yang kedua yang akan saya bahas ialah tentang lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia, dan yang ketiga ialah tugas dan wewenang dari setiap lembaga pemerintahan Indonesia. Oke, baiklah teman-teman sekalian, kita maksudnya pada materi yang pertama ialah pengertian sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Kata sistem dalam bahasa Inggris merupakan terjemahan dari kata yang berarti susunan, tatanan, jaringan atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti, yang pertama, perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh atau melakukan. Yang kedua, pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, ataupun negara. Lalu yang ketiga, pemerintah adalah perbuatan, cara, hal, atau urusan dalam pemerintah. Jadi, sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Baiklah, itu merupakan pengertian dari sistem pemerintahan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang poin yang kedua, yaitu susunan lembaga pemerintahan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia terbagi dari 4 macam. Yang pertama adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif terdiri dari MA, MK, KY. Dan yang terakhir, lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan atau BPK. Itu merupakan susunan dari lembaga-lembaga pemerintahan negara Republik Indonesia. Baiklah, sekarang kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu tugas dan wewenang dari setiap lembaga pemerintahan. Baiklah, yang pertama, kita akan membahas tugas dan wewenang dari MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Anggota MPR memiliki hak untuk mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak protokoler. Setelah sidang MPR 2003, Presiden dan Wakil Presiden tidak dipilih langsung oleh MPR, tetapi Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Adapun tugas dan wewenang dari MPR ialah, yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. Yang ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang keempat, melantik
wakil presiden menjadi presiden apabila presiden berhenti dan memberhentikan diri dari tugasnya dalam masa jabatannya. Yang kelima, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Lalu yang terakhir, tugas dan wewenang MPR adalah memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatan. Itulah merupakan tugas dan wewenang dari MPR. Kemudian lembaga yang kedua ialah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dan wewenang dari DPR adalah yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakannya dalam pembahasan. Yang keempat, menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang kelima, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah. Lalu yang terakhir adalah memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. Lalu, DPRD mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya adalah yang pertama, fungsi legislasi. Fungsi legislasi berkaitan dengan wewenang DPR dalam pembentukan undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Fungsi anggaran berwenang menyusun dan menetapkan RAPBN bersama presiden. Lalu yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Itulah merupakan tugas dan wewenang dari DPR. Selanjutnya yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang terdiri dari perwakilan tiap-tiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD maksimal adalah sepertiga jumlah anggota DPR dan banyaknya anggota DPD tiap-tiap provinsi maksimal 4 orang. Masa jabatannya sama dengan DPR, yaitu 5 tahun. Adapun wewenang dari Dewan Perwakilan Daerah adalah yang pertama, pengajuan usulan rancangan undang-undang. Yang kedua, pembahasan rancangan undang-undang. Yang ketiga, pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK. Lalu yang terakhir adalah pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Itulah wewenang dari Dewan Perwakilan Daerah. Baiklah teman-teman sekalian, kita masuk pada lembaga negara yang keempat, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Adapun tugas dan wewenang Presiden antara lain, yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, terutama yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi negara. Yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya yang syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang kelima, Presiden memberikan gerasi dengan pertimbangan MA dan memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Yang keenam, Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan menurut undang-undang. Yang ketujuh, Presiden membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Lalu yang terakhir adalah Presiden juga berhak mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu Presiden. Lalu selanjutnya, lembaga negara yang kelima ialah Badan Pemeriksaan Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga tertinggi negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Adapun tugas dari BPK ialah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya seperti Bank Indonesia, Bank Usaha milik negara, Bank Layanan Umum, Bank Usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Lalu lembaga pemerintah Indonesia yang keenam ialah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Adapun kewenangan dari Mahkamah Konstitusi ialah yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban. Di antaranya ialah MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara berikutnya ialah Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Adapun kewajiban dan kewenangan Mahkamah Agung ialah yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Yang ketiga, memberikan pertimbangan dalam hal presiden, membergerasi, dan rehabilitasi. Lalu yang terakhir ialah Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Kewenangan dari Komisi Yudisial ialah yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang ketiga, menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Yang keempat, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Lalu, adapun yang menjadi tugas dari Komisi Yudisial ialah yang pertama, melakukan pendaftaran calon hakim agung. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Yang ketiga, menetapkan calon hakim agung dan mengajukan calon hakim agung pada DPR. Baiklah teman sekalian, itu merupakan susun dari lembaga-lembaga Indonesia dan juga tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga. Baiklah, mungkin itu presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa paham. Kalau ada saya mempunyai kesalahan, mohon dimaafkan. Sama-sama kan kita sama-sama baru belajar. Dan kalau teman-teman merasa presentasi saya ini ada banyak kekurangan, mohon kepada teman-teman semua di komen di kolom di bawah ini, di kolom komentar. Dan kepada teman sekalian jangan lupa ya, video saya ini di subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.